Disilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Cek. Ya, supaya nggak double. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tadi sebelum istirahat siang kita sudah memulai dengan melihat kebijakan pemerintah, kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga, juga kebijakan nasional ya dari kementerian, bagaimana mengenai pelaksanaan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Sebenarnya di awal sudah jelas bahwa dari kementerian itu sudah menegaskan bahwa tahun pelajaran 2021-2022 itu sudah mulai PTM, tapi PTM terbatas. Sehingga mulai kami dari Dinas Pendidikan sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ternyata kondisi yang terjadi belum memungkinkan adanya PTM terbatas. Maka terus terbit surat edaran dari Dinas Pendidikan menindaklanjuti edaran-edaran yang jenjang di atasnya, di mana tahun pelajaran baru ini kita awali dengan PJJ, masih dengan PJJ. Hanya berdasarkan pengalaman selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya dari kementerian sudah bisa membuatkan panduan untuk pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Dan panduan itu diharapkan bisa dipakai untuk acuan ketika para guru melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Tadi kita sudah melihat beberapa hal yang diatur oleh kementerian dalam panduan ini sebagai pengantar kita untuk membahas perangkat pembelajaran di masa pandemi. Tadi kita sudah melihat ya, mungkin saya share screen ya. Ini kayak usum share screen. Oh, terus buka. Maaf. Ini berarti separuh mengikuti dari rumah masing-masing. Terima kasih, Bana. Ya, tadi kita sudah melihat ini. Jadi fokus di pembelajaran di masa pandemi ini, yang komponen yang penting ada 3 ya. Yang kita akan siapkan itu 3 ini. Yaitu kurikulum,
yang kemudian diimplementasikan dalam tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana pembelajarannya, proses pembelajaran, berarti kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, dan kemudian bagaimana asesmennya, proses penilaiannya. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang kita rancang itu sudah tercapai atau belum. Maka dulu kan pernah muncul istilah penilaian itu dengan tagihan. Ya, dulu pernah ada penilaian diganti dengan istilah tagihan. Ya, karena memang ya tujuannya untuk menagih apakah proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang. Kalau sudah mencapai tujuan pembelajaran, mestinya penilaiannya bagus. Anak-anak semua nilainya bisa tuntas. Tapi kalau hasil penilaiannya itu tidak baik atau mungkin banyak yang tidak tuntas, bisa jadi pembelajarannya belum mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, kan gitu. Maka namanya tagihan. Tapi dalam perjalanannya sepertinya tagihan itu kok konotasinya negatif gitu ya. Kayak utang ditagih. Ya. Lalu kembali ke penilaian. Ya. Tadi kita sudah melihat, ini sudah nggih. Jadi strategi pembelajaran yang direkomendasikan oleh kementerian. Tolong teman-teman ketika membuat persiapan pembelajaran RPP untuk strategi pembelajarannya, kalau itu untuk PTM terbatas, kita bisa menggunakan praktik, diskusi, refleksi, atau umpan balik. Iya, pakai itu strateginya. Kalau itu PJJ, strateginya tentu ini tergantung pada kelengkapan fasilitas kita ya, sarpras kita bagaimana, juga termasuk kemampuan kita seperti apa, kemampuan anak-anak seperti apa, kan itu juga perlu kita lihat untuk kemudian kita menentukan strategi. Jangan dipaksakan. Kalau memang belum memungkinkan menggunakan teknologi pembelajaran, ya jangan dipaksakan. Ya, jadi bisa teknologi pembelajaran, bisa teknologi interaktif, bisa teknologi komunikasi satu arah, bisa guru kunjung. Nanti strateginya bisa dipilih. Dan ini kan bisa kita buat variasi. Ya sesekali lah pakai teknologi pembelajaran. Ya bisa saja. Atau nanti teman-teman akan belajar mengenai bagaimana menggunakan teknologi pembelajaran melalui IT. Ya, itu bisa diterapkan nanti. Ya kadang-kadang interaktif kalau memang materi itu dibutuhkan interaktif. Ya, atau bisa juga teknologi komunikasi satu arah. Ya, monggo nanti strategi ini bisa dipilih ketika menyiapkan RPP untuk PJJ. Ya. Kemudian tadi terakhir ini toh metode pembelajarannya. Nah, tentu metode pembelajaran PJJ dengan PTM sedikit berbeda. Tidak semua metode dalam PTM bisa kita terapkan di PJJ. Ya. Sehingga direkomendasikan untuk metode PJJ, pembelajaran jarak jauh, bisa pembelajaran mandiri metodenya, ya anak-anak mandiri, berarti kita harus membantu mereka untuk bisa belajar sendiri. Ya, nyiapkan bahan ajar. Ini kunci dari pembelajaran mandiri ini, Bapak Ibu harus menyiapkan bahan ajar. Ya, mungkin tuh videonya apa, speakernya bisa di apa sih? Iya. Kemudian tugas kontekstual, ya kita memberikan tugas pada anak-anak. Kemudian tugas kolaborasi itu berarti tugas itu dikerjakan dalam kelompok atau dengan refleksi personal. Ini metode pembelajaran yang direkomendasikan. Ya. Tadi sampai ini. Nah, kemudian bahan ajar. Bahan ajar apa saja yang bisa kita gunakan ketika PJJ? Bahan ajar itu dibedakan dua. Ada bahan ajar cetak,
ada bahan ajar non cetak. Nah, ini bisa digunakan semuanya. Mungkin kalau bahan ajar ini PTM pun kadang juga bisa menggunakan. Ya. Jadi bisa dengan buku. Kan anak-anak punya buku toh, buku pegangan toh. Nah, buku pegangan itu bisa digunakan sebagai bahan ajar. Jadi kalau memang materi yang panjenengan sampaikan nanti itu di buku ajar itu ada, nah bisa dimanfaatkan. Coba pelajari halaman sekian sampai sekian. Nah, lalu panjenengan menyiapkan mungkin berupa pertanyaan-pertanyaan atau mungkin masalah apa gitu. Kemudian anak-anak disuruh menyelesaikan dengan membaca materi di bahan ajar. Itu kan sudah PJJ dengan mandiri misalnya. Kemudian bisa juga dengan modul. Nah, kalau modul memang harus dibuat. Bapak Ibu harus membuat. Modul itu rada ribet. Ya, tapi misalnya pengen membuat juga bisa. Bisa juga handout. Nah, handout itu udah gampang. Ringkesan materi, handout diringkeske gitu. Saben materi dibuat ringkesan, dibuat handout. Ya, terus entah di-share di grup WA misalnya, dibuat PDF, di-share, anak-anak suruh buka sendiri misalnya kan bisa. Atau dengan di foto atau bagaimana bisa. Atau kalau memang anak-anak nggak punya sarana pendukung, terpaksa orang tua datang ke sekolah, paling nggak handout itu bisa dibawa pulang oleh orang tuanya untuk anak-anak belajar di rumah. Atau membuat LKPD atau LKS. Nah, LKS yang saya maksudkan di sini tentu bukan LKS yang dipasarkan ya, Bapak Ibu, bukan LKS yang dipasarkan. Tapi lembar kerja siswa yang memang benar-benar dibuat oleh Bapak Ibu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. LKS itu juga gampang sebenarnya membuatnya. Jadi paling enggak tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya sudah dirumuskan di situ, ya. Nah, lalu untuk mencapai tujuan itu materi ringkesnya apa? Nah, setelah materi ringkesnya kemudian kegiatannya apa yang dilakukan oleh anak-anak, lalu bagaimana penilaiannya. Itu kemudian dicetak ataupun mungkin di-share, itu bisa menjadi lembar kerja siswa. Ya, itu semua cetak. Ya, bisa juga dengan brosur. Nah, ada brosur bisa digunakan untuk bahan ajar. Atau mungkin bisa juga leaflet, bisa juga mungkin foto, poster, itu juga bisa untuk bahan ajar, ya, yang berupa cetak ataupun bahan-bahan bacaan yang lain. Kemudian kalau yang non cetak, bahan ajar yang non cetak, ya bisa berupa CD, ya, itu dimasukkan di dalam CD, bisa CD interaktif, bisa sekarang aja macam-macam ya, ada e-book ya, itu kan bukan cetak ya, karena elektronik, buku siswa elektronik. Virtual reality loh ini sing modern saiki ya, jadi kelihatan seperti dia bisa melihat ya yang ada seperti ada di situ. Kemudian bisa juga augmented ini pasti ngomong sekarang itu wah, kalau Mas Sony mungkin begitu paham nih. Kemudian yang paling gampang kita membuat PPT ya, PowerPoint itu salah satu non cetak. Ya. Video itu kan non cetak. Film itu juga non cetak. Enggak bisa digunakan untuk bahan ajar. Karena kalau PJJ itu kuncinya di bahan ajar. Kalau nggak ada bahan ajar, anak-anak nggak bisa. Kalau kita tatap muka, mungkin tanpa bahan ajar masih bisa. Gitu, gurunya bercerita gitu aja, misalnya anak-anak mendengarkan, masih bisa, gitulah, masih bisa walaupun pembelajaran itu mungkin kurang begitu menyenangkan. Tapi kalau PJJ memang Bapak Ibu mau enggak mau harus menyiapkan bahan ajar, entah itu bahan ajar cetak maupun bahan ajar non cetak, ya cetak maupun non cetak. Kita bersyukur sekarang ini sarana media itu sudah cukup banyak.
Kita bisa memanfaatkan Google, kita bisa memanfaatkan YouTube, ya kan, untuk bahan ajar. Tidak perlu membuat sendiri 100%. Ya, kita bisa berselancar di Google, tanya Mbah Google, itu bisa, gitu. Bisa kita copy, bisa kita gunakan untuk bahan ajar. Jadi sudah banyak dibantu. Hanya kreativitas kita saja bagaimana untuk merangkai menjadi bahan ajar sesuai dengan KI atau sesuai dengan KD yang ditentukan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dirangkum kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, itu yang pertama, nah mungkin kalau yang sebelum pandemi nggak ada tuh, asesmen diagnosis itu mungkin belum ada. Tapi sekarang ada, harus ada asesmen penilaian di awal dulu. Bagaimana kesiapan anak-anak, bagaimana kesiapan dari materinya, dukungan orang tua, ya perlu dicek dulu. Kemudian ada orientasi kesiapan belajar, ya kesiapan anak-anak, sarana yang dimiliki, ya bagaimana kebutuhan psikososialnya. Baru kemudian melakukan pembelajaran, baik itu PTM maupun PJJ. Nah, di dalam PTM atau PJJ itu perlu ada penilaian. Penilaian itu ada formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu dilakukan ketika pembelajaran. Penilaian proses ya bisa dilakukan ketika pembelajaran. Karena tujuannya untuk mengetahui apakah pembelajaran itu bisa diikuti anak-anak dengan baik atau tidak. Anak-anak bisa menyerap materi itu dengan baik atau tidak. Sehingga nanti akan ditindaklanjuti dengan perbaikan atau pengayaan. Kalau sudah bagus, berarti pengayaan. Tapi kalau belum, perbaikan. Kalau satu KD sudah selesai misalnya, atau satu tema sudah selesai, nah terus ada asesmen sumatif. Ya, ulangan harian, kita kadang-kadang ulangan harian misalnya itu ya, itu bisa. Atau termasuk PTS, PAS itu bisa dimasukkan juga di sana. Ya, hanya kalau PTS, PAS itu kan penilaian hasil belajar oleh sekolah, oleh satuan pendidikan, bukan oleh guru. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat pembelajaran. Kita masih mengacu pada Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses. Dan buku 4 maupun buku 5 dokumen mutu. Ya, di buku 4 dan buku 5 ini di sana diperjelas langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran sampai instrumen-instrumen yang digunakan. Menurut Permendikbud 22 tahun 2016, perencanaan pembelajaran itu ada 2 yang menjadi tanggung jawab guru itu ada 2. Yang pertama adalah silabus, mengembangkan silabus, dan yang kedua menyusun RPP. Nah, terkait dengan mengembangkan silabus, itu ada 5 perangkat. Ada 5 perangkat. Sebelum Bapak Ibu mengembangkan silabus, mesti harus melakukan analisis minggu efektif dulu. Dianalisis, ada berapa minggu efektif. Kemudian nanti ada berapa jam dalam 1 semester, dalam 1 tahun. Nah, baru kemudian nanti setelah dianalisis, terus kita bisa menentukan berarti ada berapa KD nanti yang akan kita belajarkan. Kita rentang masing-masing KD berapa waktunya membuat program tahunan. Kemudian prota direntang lagi dalam program semester. Baru membuat
silabus. Jadi tidak bisa langsung membuat silabus gitu aja, tidak bisa. Karena modal untuk membuat silabus itu harus tahu berapa minggu efektifnya, harus tahu materinya apa saja, ya. Jadi KD-KD-nya itu apa saja, masing-masing diberi berapa waktu, ya. Maka mesti diawali dengan membuat analisis minggu efektif, kemudian membuat program tahunan, program semester, baru silabus. Ya, idealnya silabus itu perlu divalidasi. Sehingga kalau kita ikuti di buku 4 dan buku 5, ya, untuk audit mutu, tahun ini nanti juga akan ada audit mutu Bapak Ibu sebentar lagi. Berarti untuk audit mutu tahun 2020 ya. Tahun 2020 dilaksanakan di tahun 2021. Itu ada validasi silabus. Kemudian untuk penyusunan RPP itu perangkatnya memang hanya 2. Yang pertama RPP itu sendiri dan yang kedua validasi RPP. Ini menurut buku 4 dan buku 5 dokumen mutu. Berarti perangkat pembelajaran minimal berarti ada 7. Ada analisis minggu efektif, ada program tahunan, ada program semester, kemudian silabus, validasi silabus, lalu RPP dan validasi RPP. Ini terkait dengan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian analisis minggu efektif itu seperti apa? Ikuti saja di buku 4 dan buku 5. Udah, formatnya bisa mengikuti di situ, bisa mengadaptasi dari situ. Tapi misalnya, Bu ini SMP 5 mencoba merancang sendiri, enggak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Tapi usahakan saat sekolahan ki ya podo, tidak sendiri-sendiri. Monggo nanti dari kurikulum bisa menentukan bagaimana format dari analisis minggu efektif. Kan hampir sama. Misalnya banyak minggu dalam 1 tahun itu kan bisa diisi bareng. Hanya mungkin nanti ketika mengalihkan jumlah jam pelajaran setiap mapel itu mungkin yang bervariasi. Ada yang 4, mungkin ada yang 3, ada yang 2, kan beda-beda. Tapi dengan kondisi pandemi ini mungkin 4 jam yang biasanya 4 jam kali 40 menit, mungkin bisa berubah menjadi 4 kali 30 menit mungkin, atau 4 kali 25 menit. Karena situasinya kan kita PTM-nya PTM terbatas, saya kira dalam 1 tahun ini juga nggak mungkin penuh itu 40 menit. Monggo nanti bisa disiasati. Maka untuk menentukan materinya nanti, untuk menentukan KD-nya, ambil KD-KD esensial saja Bapak Ibu. Supaya nyandak gitu, supaya nyandak waktunya. Toh dari kementerian sudah menegaskan kita tidak fokus pada ketuntasan kurikulum. Tapi bagaimana anak-anak itu proses pembelajarannya itu. Jadi tidak masalah. Dan tidak ada ujian nasional kan. Semua penilaian dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan sekolah. Sehingga masing-masing sekolah bisa bervariasi, tidak masalah. Di Salatiga tidak ada yang namanya tes bersama. Itu tidak ada. Karena memang dalam peraturan tidak boleh itu. Penilaian itu tanggung jawab guru dan satuan pendidikan. Yang pemerintah itu ya ujian nasional itu. Tapi kan sekarang ujian nasional tidak ada. Sehingga pemerintah menempuh bentuk penilaian yang lain, misalnya dengan AN. Ya, AN. Dan AN itu tidak menjurus ke mata pelajaran tertentu. Karena itu kemampuan secara umum. Tapi kemampuan umum itu memang ditopang dari bagaimana pembiasaan di sekolah ketika panjenengan mengajar. Bagaimana anak-anak itu menguasai bacaan, terbiasa untuk membaca, untuk memahami bacaan. Nah, itu kan literasi masuk di sana. Jadi monggo nanti benar-benar ketika menentukan pemetaan KD itu perhatikan waktu yang ada, perhatikan
tingkat esensial dari materi itu. Nah, mungkin untuk kurikulum SMP 5 mau ambil kurikulum apa, Pak? Kita tetap di khusus ya. Gitu. Berarti maksudnya KD-KD tidak mesti semua diajarkan, tapi teman-teman harus memilih KD yang esensial. Ya, KD yang penting, yang mendasar, itu saja. Tidak perlu KD-KD pengembangan, mungkin sementara tidak kita sampaikan ke anak-anak dulu. Ya, berarti kan perlu pemetaan dulu ini. Jadi sebelum teman-teman membuat RPP, mesti ada pemetaan dulu nanti. Silabus itu berarti harus ada pemetaan dulu. KD mana yang akan dibelajarkan? Itulah yang dituangkan di silabus nanti. Yang dituangkan di prota, di promes, di silabus. Berarti KD yang lain tidak usah ditulis. Ambil KD yang memang itu. Dan KD-nya berpasangan ya. Tolong KD pengetahuan dan keterampilan itu berpasangan. Ketika membelajarkan itu berpasangan. Ini tidak asing, saya kira. Nah, setelah itu kemudian sudah ketemu berapa minggu efektif, berapa jam efektifnya, terus disebarkan KD ini berapa, KD ini berapa, ya, dalam program tahunan. Jangan lupa dalam rentang ini penilaian harian itu harus ada alokasi waktunya. Kalau penilaian harian itu rancangannya diinkludkan di KD, diingat-ingat harus ada sebagian waktu dari penyelesaian KD itu untuk penilaian harian. Tapi kalau daripada saya nanti lupa, malah waktunya habis untuk menyelesaikan materi, enggak apa-apa. Jenengan sudah merancang untuk penilaian harian itu diberi waktu berapa? Berapa kali penilaian harian? Waktunya berapa? Itu sudah ditulis sendiri, tidak apa-apa. Untuk apa? Supaya jenengan tidak kebablasan nanti. Karena pengalaman kemarin banyak yang kebablasan nih. Jadi di RPP itu hanya untuk menyelesaikan materi terus. Terus kapan ulangannya? Nah, padahal tidak ada alokasi waktu untuk ulangan. Akhirnya ulangannya memotong materi berikutnya. Seperti itu. Ya. Kan malah jadi nggak selesai nanti. Jadi sejak awal sudah dirancang. Ya, ada berapa KD? Kira-kira ini akan saya laksanakan untuk penilaian, khususnya penilaian yang pengetahuan. Untuk tes tertulis saya buat berapa ya? Boleh di blok, misalnya tidak mesti saben KD selesai ulangan, ya. Misalnya sekali 2 KD selesai baru ulangan, boleh dirancang begitu. Tapi berarti nilainya 2. Sekali ulangan, karena itu untuk 2 KD, nilainya 2. KD yang pertama dinilai sendiri, KD yang kedua dinilai sendiri. Jadi walaupun ulangannya waktunya sama, tapi nanti masuk di daftar nilai sudah 2 KD. Nah, sehingga nanti ketika akan remedi atau pengayaan, dilihat bisa salah satu, oh ini KD yang satunya sudah tuntas, berarti nggak usah remedi tapi pengayaan. Tapi KD yang keduanya kalau dia misalnya di bawah tuntas, oh berarti yang diremedi cukup soal yang pekerjaan dia yang KD 2, misalnya begitu. Tidak terus kuabeh, kebiah, remedi, enggak. Oke, monggo. Ini saya kira hal yang enggak asing. Terus dibuat program semester, ya. Supaya menyebarkan waktunya itu nanti pas, sebelum meletakkan jumlah jam di masing-masing KD, minggu-minggu yang mati diblok dulu, kan gitu ya. Atau minggu-minggu yang tidak efektif itu diblok dulu. Nanti tinggal minggu-minggu yang kosong, nah itu yang kita gunakan untuk mengisi jamnya. Sehingga tidak lewatan nanti. Monggo. Ini kan bukan hal yang baru kali ini ya. Yeah. Nah, terus baru membuat silabusnya.
Mau enggak mau teman-teman harus membuat silabus. Kalau sebelum pandemi mungkin cukup silabus mengikuti dari pusat. Tapi untuk sekarang pusat tidak membuatkan silabus masa pandemi. Tidak. Ya, berarti silabusnya harus dibuat sendiri sesuai dengan KD-KD esensial yang sudah dipilih. Ya, gitu. Pengisiannya KD gampang nggih. KD memasukkan KD-nya. Diurutkan KD pengetahuannya, di bawahnya KD keterampilan. Jadi satu set. Ya, kalau yang KD sikap, KD 1 dan KD 2 mungkin hanya mapel agama ya, hanya mapel agama dan PKN yang memasukkan itu. Kalau yang mapel yang lain tidak perlu memasukkan KD sikap. Berarti langsung pengetahuan dan keterampilan saja. Itu satu setel. KD-nya ditulis lengkap ya. Baru kemudian materinya apa? Nah, dari KD ini kira-kira materinya apa yang akan disampaikan atau yang harus dikuasai anak-anak? Materinya dibuat poin-poin. Nah, terus bagaimana membelajarkannya? Itu diisikan di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran itu sudah kita masukkan strategi pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Nah, sehingga perumusannya mungkin bisa melalui apa gitu. Kalau metode kita masukkan, jadi ini kita kegiatan pembelajaran ini sudah monggo mau dibuat kalau PTM itu begini, kalau PJJ begini, begitu bisa. Ya. Jadi sudah langsung kalau PTM kegiatan pembelajarannya begini, kalau PJJ kegiatan pembelajaran seperti ini sudah dirancang mulai di silabus ya, sehingga nanti kalau di RPP enak banget tinggal pindah saja. Berarti melalui apa? Nah kalau itu PJJ misalnya, kita metodenya misalnya ambil pembelajaran mandiri misalnya ya. Nah melalui pembelajaran mandiri, ya. Nah terus kegiatannya apa di situ? Ya, siswa apa? Jadi kegiatan pembelajaran ini kita coba kegiatannya apa nanti di situ. Siswa apa? Menguasai materi apa, materi apa, materi apa. Gitu. Nah itu nanti sebagai patokan nanti ketika penjenengan membuat penilaian. Jadi kegiatan pembelajarannya apa. Nah penilaian, untuk penilaian tentu penilaian yang akan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian KD. Kalau KD-nya ada dua, pengetahuan dan keterampilan, berarti kan pengetahuannya itu penilaiannya menggunakan apa, teknik apa, tes tertulis misalnya, atau mungkin penugasan kalau Bapak Ibu memberi PR gitu ya, atau tes lisan, kemudian keterampilannya menggunakan apa. Nanti kita akan melihat yang pas diambil untuk PJJ ya, karena tidak semua penilaian itu juga bisa digunakan untuk PJJ. Terus alokasi waktu untuk menyelesaikan materi ini, KD ini butuh waktu berapa. Alokasi waktu melihat di Prota. Terus sumber belajarnya apa? Menggunakan buku pegangan siswa kah? Atau menggunakan LKS kah? Atau menggunakan modul? Atau menggunakan video? Ya. Itu sudah kita rancang sejak awal seperti itu. Nah kalau silabus kita itu sudah lengkap, sudah lebih detail, nanti ketika membuat RPP tidak begitu kesulitan karena tinggal mengembangkan saja. Karena RPP itu sebenarnya adalah penjabaran dari silabus. Nih. Terus divalidasi ya. Nah yang memvalidasi itu bakal kurikulum.
Memvalidasi silabus panjenengan, silabus masing-masing mata pelajaran itu. Divalidasi, valid enggak ini? Misalnya identitasnya dilihat. Apakah identitas itu menuliskan identitas satuan pendidikan, kelas, semester, dan mata pelajaran? Dilihat. Oh iya lengkap, wes. Dicentang ya, gitu kan? Terus KI terus enggak? KI 1, 2, 3, 4. Oh kayaknya belum ada. Centang tidak. Berarti nanti mata pelajaran yang divalidasi ini harus melengkapi keterangannya, itu berarti harus melengkapi KI misalnya gitu. Kemudian komponen KD, menuliskan KD yang akan dipelajari tidak. KD 3 titik dan 4 titik terus kabeh ra gitu ya. Terus materi pelajaran. Mengidentifikasi dan menentukan materi pokok. Ya, di dalam kolom materi pelajaran itu ada enggak poin-poin materi dari KD yang akan dipelajari itu? Kegiatan pembelajaran di situ berarti merancang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan untuk mencapai KD. Jadi kegiatan pembelajaran tadi tentu merujuk KD-nya. Kalau KD-nya itu misalnya di situ menganalisis gitu ya. Menganalisis apa gitu. Tentu kegiatan pembelajarannya itu juga harus kegiatan pembelajaran menganalisis kegiatannya. Nah kalau KD-nya menganalisis kok kegiatan pembelajarannya hanya menjelaskan. Anak itu bisa mendeskripsikan, ya belum menganalisis, KD-nya belum tercapai. Jadi ketika merancang kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu, teman-teman harus melihat tuntutan KD itu. Kalau tuntutannya itu mendeskripsikan, nah minimal kegiatan pembelajarannya itu anak bisa mendeskripsikan, ison jelas ke misalnya. Kalau menganalisis, berarti kegiatannya harus menganalisis. Berarti mungkin metodenya tidak, kalau PTM ya mungkin tidak dengan tanya jawab kalau menganalisis. Ya, mungkin PTM-nya kalau menganalisis itu dengan entah itu diskusi, entah itu dengan berbasis masalah, ya problem based learning misalnya, ya harus disesuaikan. Oke. Kemudian penilaian, menentukan teknik penilaian dan bentuk instrumen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian KD. Nah, penilaian yang ditulis di situ apakah menunjukkan itu? Maka kalau KD-nya pengetahuan ya mesti ada pengetahuan itu dengan teknik apa, bentuknya apa, keterampilannya dengan apa. Model alokasi waktu, indikatornya mengkaji alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai KD. Kemudian sumber belajar, menentukan sumber belajar, media, dan alat bantu yang relevan. Ini teman-teman Baka Kurikulum harus paham. Nah, kok nak memvalidasi ora paham kan repot ya. Diprotes enggak. Ya. Nggih. Kalau kemarin di audit mutu ini belum sempurna, monggo di tahun ini mulai disempurnakan supaya nanti ketika kita melakukan audit mutu sudah betul. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan RPP. Penyusunan RPP kan sekarang tentu kita mengacu pada regulasi yang terakhir. Walaupun di standar proses ya Permen 22 tahun 2016 itu juga mengatur tentang RPP. Ya, tapi dengan dalam perkembangannya dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, ya toh. Kemudian delala ono pandemi sisan. Nah, maka ada perubahan regulasi dalam RPP. Jadi RPP kita mengacu pada surat edaran nomor 14 teman-teman. Surat edaran nomor 14 tahun 2019. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Walaupun ini pun juga Pak Menteri itu modelnya ora saklek kok.
Jadi misalnya teman-teman lebih mantep pakai yang 13 komponen, ya tidak apa-apa gitu loh. Tidak apa-apa. Tapi kan Pak Menteri ini kan mengakomodir adanya suara-suara, katanya guru-guru itu waktunya habis untuk menyiapkan administrasi, kan seperti itu toh. Wah, akhirnya Pak Menteri mencoba menjawab itu, mengakomodir itu, ya wis, saiki RPP ini disederhanakan. RPP sak lembar gitu kan. Walaupun ya namanya sak lembar itu ya tidak terus kita harus nganu, kudu sak lembar gitu ya ndak. Itu hanya istilah saja, maksudnya RPP-nya itu disederhanakan gitu kan. Nggih. Jadi surat edaran itu menyampaikan bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien ya. Efisien. Jadi prinsipnya itu efisien, efektif dan berorientasi pada murid atau pada peserta didik. Efisien itu berarti berdaya guna, praktis gitu ya, realistis, orang gedabiah gitu ya. Efektif itu berarti mengena, mempan ya, berhasil gitu. Terus berorientasi pada murid. Dari 13 komponen RPP itu hanya diambil 3 komponen inti. Sama seperti dalam panduan pembelajaran di masa pandemi yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Tujuan pembelajaran itu sebagai penjabaran dari kurikulum, gitu. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya, itu bagaimana mencapai tujuan itu, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Ya. Itu yang wajib, 3 itu. Sedangkan lainnya itu adalah pelengkap. Ya namanya pelengkap pun juga ada pelengkap yang memang kudu ono. Sebab kalau tidak ada pelengkap, enggak dilengkapi itu nanti RPP kita juga bisa dikatakan enggak bunyi. Enggak tahu tuannya siapa. Maka menurut saya mesti identitas itu pasti. Ya toh. Jadi identitas di atas itu ya mesti toh itu ngapal apa, kelas berapa, semester berapa kan gitu toh. Alokasi waktunya, materi pokoknya apa ya mesti dicantum ke. Kalau nggak ada identitas kan nggak tahu ini RPP mapal apa ya gitu. Termasuk juga tanda tangan tuh ya mesti ada. Tanda tangan kepala sekolah, guru yang membuat, dan pengesahan kepala sekolah itu juga ada sebagai legalitas dari RPP. Ya. Kalau yang lainnya itu bebas. Mau dicantumkan boleh, tidak enggak apa-apa kan gitu. Ya bagi. Ini tak klik apa Pak? Letter. Oh letter mawon. Oh ya. Nah sekolah atau guru secara bebas, nah ya secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan. Jadi monggo bebas. Bahkan penulisan untuk 3 itu ya, tujuan, kemudian langkah-langkah dan penilaian itu pun juga sistematikanya atau formatnya itu juga tidak ditentukan kok, bebas kok. Mau dibuat metrik. Jadi misalnya tujuan. Jajari tujuan itu kegiatan pembelajaran nih. Sebelahnya penilaiannya, gitu boleh. Jadi tujuan ini, kegiatannya seperti ini, dinilai dengan seperti ini, gitu bisa. Atau dibuat seperti tanpa tidak metrik, jadi tujuan, kegiatan pembelajaran, penilaian. Kegiatan pembelajarannya itu dibuat hanya simpel saja. Nah, yuk kita sudah tahulah, pasti ada pendahuluan, ada penutup misalnya ya, hanya intinya saja yang ditulis, itu juga boleh. Gitu. Jelas mesti kalau pembelajaran itu masih diawali dengan anak-anak jajak berdoa, nanti ada persepsi, itu ya mesti ada itulah gitu ya, misalnya langsung ditulis kegiatan intinya saja gitu.
Itu juga boleh. Tapi tak terus lengkap pendahuluannya seperti ini, intinya begini, penutupnya begini, itu juga bisa. Nah, itu semuanya memang tergantung kepentingan, ya, tergantung kepentingan, gitu. Kalau misalnya ini, wah, ki tinggu PIGP iki, wah itu untuk guru-guru induksi sing kudune ngerti bener bagaimana pembelajaran. Nah, ya mungkin teman-teman PIGP akan secara lengkap kegiatan pertemuan 1, pendahuluan itu apa, rigid, inti apa, penutup apa, karena memang dalam rangka mengembangkan kompetensi teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang misalnya sudah lulus PIGP, wes guru senior, wes mudeng misalnya, cukup ditulis kegiatan intinya saja ya enggak apa-apa gitu, ya. Ini diberi kebebasan di situ. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan, jelas ya. Jadi yang misalnya pakai RPP yang 3 komponen itu masih boleh, terserah. Nah, aku wong ana dikai kemudahan apa dadak mumet-mumet gawe 13 itu. Nah, nggih. Tapi ya bisa aja. Wong aku dikai bayaran akeh mosok gaweane mung kaya ngene tok. Ya monggo. Ya. Heeh. Kok terserah klum. Nggih. Ya, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, prinsipnya ada 3, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Itu ya, berorientasi pada murid atau siswa itu penting ya. Jadi penulisan RPP dilakukan dengan memperhatikan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Nah, jadi bagaimana anak-anak tuh tertarik dengan pelajaran kita, apalagi PJJ. PJJ kalau anak-anak sudah nggak senang dengan pelajaran kita, wes nggak mungkin itu anak-anak ikut pelajaran. Maka bagaimana caranya supaya pelajaran kita itu menarik, supaya anak-anak itu tertarik dengan pelajaran kita. Itu monggo dipikirkan betul dalam Bapak Ibu teman-teman merancang pembelajaran. Kalau PTM ketok anak enggak kita bisa langsung negur. Tapi kalau PJJ sulit sekali, ya. Ya, ini saya hanya mengutip beberapa yang disampaikan oleh Pak Nadiem terkait dengan RPP. Tidak ada persyaratan halaman, jumlah halaman nggak ada, gitu. Kemudian tidak ada standar baku, nggak ada standar baku. Monggo formatnya untuk RPP bebas, nggak ada standar baku. Ya. Yang penting efektif, efisien, berorientasi pada murid tadi. Boleh masih memanfaatkan format yang sudah ada. Yang penting 3 kompetensi inti itu harus ada. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Itu harus ada. Dan tentu merujuk pada kurikulum. Ya. Ya. Ini statement dari Pak Nadiem jelas ya. RPP merupakan berkas rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang harus diisi guru sebelum memulai kelas. RPP harus dibuat. RPP ini penting untuk tetap diimplementasi. RPP untuk memastikan guru masuk ke dalam kelas sudah memikirkan objek kelas dia saat itu. Yang penting bukan nulis RPP-nya, tapi ini loh yang ingin kita buat besok. Jadi ketika jenderal rancang sudah, aku besok akan begini. Jadi ketika teman-teman merancang RPP, dan membayangkan nanti kalau kegiatan anak-anak akan tak buat begini mesti senang ke bocah lagi. Kita sudah membayangkan berimajinasi nanti anak-anak seperti apa gitu ketika pembelajaran itu. Ya, jadi kita benar-benar merancang apa yang akan kita lakukan besok. Ketika PJJ ini, ketika dengan materi ini, kalau anak-anak melihat video ini, mesti anak-anak akan senang. Nah, video ini caranya yo. Nah, itu sudah kita bayangkan ketika membuat RPP itu. Jadi RPP tidak sebagai formalitas, tapi benar-benar persiapan pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh,
Nah, ini format biasa. Ya, ini masih konvensional, udah biasa. Ya, boleh seperti ini. Ada identitas, wajarlah identitas nggih. Terus tujuan pembelajarannya apa, kegiatannya apa, penilaiannya seperti apa. Ya. Atau mau seperti ini juga boleh. Kalau ini contoh di buku 4, buku 5 itu. Jadi ada identitas, tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, lalu penilaiannya seperti apa. Nah, karena situasi belum relatif tidak menentu ya Bapak Ibu, maka untuk RPP ini monggo, mungkin saya menganjurkan untuk dibuat pertatap muka saja. Karena situasi kan sekarang PJJ, bisa jadi mungkin minggu depan, bulan depan PTM terbatas, ya toh. Mungkin PTM terbatas kok PJJ meneh, kan gitu. Maka mungkin dibuat pertatap muka aja, atau monggo lah, itu fleksibel ya. Mau dibuat pertatap muka boleh, atau mau dibuat per materi pokok. Tapi paling enggak 1 minggu itu supaya seandainya ada perubahan kondisi itu kita tidak kebingungan dalam pembelajaran. Fleksibel ya. Terkait dengan alokasi waktu fleksibel. Monggo. Memang di standar proses itu menegaskan bahwa 1 KD 1 RPP, kan gitu di standar proses. 1 KD 1 RPP. Tapi dengan kondisi seperti ini, wah jangan-jangan saya merancang 1 KD sekian pertemuan, nanti pertemuan berikutnya ada perubahan. Nah ini monggo. Itu fleksibel ya, terserah teman-teman. Tapi seandainya di kegiatan pembelajaran jenengan langsung bagi 2, kegiatan pembelajaran PTM seperti apa, PJJ seperti apa, nah itu mungkin akan lebih membantu. Nak PTM tak gawing ini, nak PJJ tak gawing ini misalnya. Silakan, itu bebas. Nah, di dalam masa pandemi ini memang sedikit berbeda RPP-nya kalau langkah-langkah menyusun RPP. Karena yang pertama harus melakukan analisis rencana dan jadwal pembelajaran. Termasuk juga analisis KI dan KD. Kan nanti jadwalnya mungkin akan berbeda. Jadwal PTM terbatas dengan PJJ kan jadwalnya mungkin beda-beda. Sehingga kan perlu untuk membuat RPP itu dilihat dulu jadwalnya. Mestinya jadwal PTM dengan jadwal PJJ alokasi waktunya berbeda dan mungkin nanti dalam strategi dan metode juga akan berbeda. Maka lihat dulu itu. Selain menganalisis KD, kemudian melakukan asesmen diagnosis. Penilaian awal bagaimana kondisi peserta didik dan orang tua. Anak-anak punya enggak HP Android? Orang tua seperti apa? Nah ini perlu kita lihat dulu. Ketika kita nanti menentukan PJJ dengan strategi ini, itu sudah pas gitu loh. Kemudian kita menyusun jadwal pembelajaran kita sendiri. Setelah lihat jadwal umum, nah pelajaran jadwal mapel kita itu kita buat. Terus kita atur, oh ini nanti untuk PJJ, ini untuk PTM, sudah diatur di situ. Baru nyusun RPP. Terus melakukan pembelajaran, ya. Idealnya ya habis pembelajaran itu melakukan refleksi ya, umpan balik, ada memastikan apakah proses umpan balik itu berjalan dengan baik, melakukan refleksi, itu tahapan berikutnya. Jadi komponen dari RPP di masa pandemi berdasarkan panduan pembelajaran yang dilakukan kementerian. Berarti RPP itu ada 3 komponen utama, tujuan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Atau dibalik ya, langkah-langkah saya kayak penilaian juga enggak apa-apa. Biasanya begitu. Tujuan pembelajaran itu perumusan berpedoman pada kurikulum. Penilaian pembelajaran, ada penilaian
diagnosis itu dilakukan di awal, mungkin seperti kayak persepsi itulah untuk awal, untuk penjajakan gitu ya. Kemudian asesmen formatif, itu penilaian proses. Kemudian asesmen sumatif. Terus langkah-langkah pembelajaran sudah dirancang, nak PTM piye, nak PJJ piye. Ya, itu sudah. Jadi tujuan pembelajaran saya kira perumusannya sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu ya mesti kita membuatnya berpedoman pada kurikulum. Ya, berdasarkan KD. Rumusannya yo A, B, C, D idealnya. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada conditionnya, ada degree-nya. Ya, minimal rumusannya kan peserta didik, kan audiensnya peserta didik ya. Peserta didik dapat apa? Behaviornya. Dapat menjelaskan, apa dapat membedakan, apa dapat mengelompokkan, apa dapat melakukan apa, mempraktekkan apa, begitu ya. Apanya itu conditionnya itu degree. Dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tanggung jawab, monggo lah. Gitu. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, diukur, ya, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kata kerjanya itu dapat diukur karena tujuan pembelajaran itu nanti menjadi acuan ketika melakukan penilaian. Jadi kalau buat tujuan pembelajaran, gunakan kata kerja yang dapat diukur sehingga nagihnya itu jelas gitu loh. Misalnya di situ peserta didik dapat menjelaskan, kan cetol. Nah, berarti nanti di pembelajarannya itu bagaimana kegiatan itu anak-anak tuh akhirnya di situ dia bisa menjelaskan. Engkau nak ulangan soalnya ya jelaskan. Nah, kalau anak bisa menjelaskan, berarti sudah tercapai tujuannya. Jangan memahami itu terlalu luas. Enggak soal yo angel lo nak memahami ki. Apa pahamilah ya apa saya. Gitu. Nah, memahami itu harus dicari kata kerja yang lebih rinci yang dapat diukur. Bukti anak memahami apa? Oh, kalau anak-anak memahami itu ya buktinya dia bisa menjelaskan, dia bisa membedakan. Nah, yaitu menjelaskan, membedakan, memberi contoh, itu yang kata kerja operasional yang bisa diukur. Jangan pakai memahami. Ini sama kalau nanti panjenengan membuat indikator soal. Jangan pakai kata kerja yang terlalu luas. Memahami, itu terlalu luas banget. Harus dirinci, diambil yang lebih detail. Itu rumusan tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, tadi penjelasan penilaian. Jadi kalau asesmen diagnosis itu dilakukan guru di awal pembelajaran untuk penjajakan di awal pembelajaran. Kalau formatif dilakukan guru selama proses pembelajaran, penilaian proses. Jadi asesmen formatif itu tidak menentukan nilai akhir. Maka kalau teman-teman melakukan tanya jawab ketika pelajaran, itu jangan dinilai dimasukkan daftar nilai. Itu hanya tujuannya untuk mengetahui apakah anak-anak itu memahami atau tidak ketika pembelajaran itu. Hanya untuk penjajak mengetahui prosesnya itu bagaimana. Yang dimasukkan di daftar nilai adalah asesmen sumatifnya. Ya, dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Ya. Oke. Ini kalau teman-teman nggak begitu paham apa toh asesmen diagnosis itu ada ilustrasinya, saya cantumkan, saya ambilkan dari panduan itu. Bagaimana cara asesmen diagnosis, saya kira nanti bisa dipelajari, nggih. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, langkah-langkah pembelajaran berarti teman-teman harus sudah menentukan ini untuk PTM terbatas atau untuk PJJ. Ya, karena dalam masa pandemi ini pembelajarannya
ada dua komposisinya. Bisa PTM terbatas, bisa PJJ. Maka di RPP itu panjenengan sudah mulai merancang, nah kalau PTM terbatas seperti ini, kalau PJJ seperti ini, sudah dirancang di situ. Ya, karena strateginya kan berbeda, metodenya berbeda. Ya sudah, mungkin perlu juga jenengan serat itu. Jadi langkah pelajaran kalau PTM terbatas seperti apa, PJJ seperti apa. Mau dibuat metrik, dibuat dua kolom begitu, kolom untuk PTM terbatas dan kolom untuk PJJ, gitu juga bisa. Lebih ringkas juga seperti itu. Monggo bisa dibahas seperti itu, nggih. Ya karena nanti akan mempengaruhi juga dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini hanya catatan sedikit dari panduan itu. Memang ada menurut pendapat Stein dan Graham itu ya, komposisi PTM terbatas dan PJJ itu bisa 1:3. Maksudnya PTM terbatas itu mungkin jatahnya 1, PJJ-nya jatahnya 2. Karena dalam kebijakan di buku panduan itu kan kelas itu akan PTM dalam 1 minggu itu 2 kali. Kelas itu akan PTM 2 kali. PJJ-nya 4 kali atau 4 hari. PTM-nya 2 hari, PJJ-nya 4 hari. Itu di panduan itu. Kalau nanti sudah kondisi normal. Anak itu akan masuk ke sekolah itu seminggu 2 kali. Dan dia akan belajar di rumah 4 kali, 4 hari. Nah kan teman-teman harus mengatur itu. Ketika dia masuk ke sekolah, berarti saya menggunakan strategi ini, metodenya ini. Ketika nanti dilanjutkan dengan PJJ, oh berarti PJJ-nya saya pakai strategi ini, kan gitu. Untuk menyampaikan materi ini. Ya, itu sudah dirancang. Ya. Oh ini contoh RPP yang lain. Contoh RPP yang lain ya, bisa seperti itu. Ini yang saya paling senang dengan contoh ini. Praktis toh? Tujuan pembelajarannya apa? Pembelajarannya seperti apa? Asesmennya seperti apa? Ini saya dapat ketika rakor pembelajaran dan penilaian di masa pandemi. Waktu itu yang mengadakan dari pusat Jakarta. Saya mewakili sebagai pengawas, tapi secara virtual. Waktu ini pedes tempatnya. Ya, tapi materinya itu saya nggak bisa download. Tapi untungnya ketika kan saya bukanya pakai laptop. Jadi kalau ada materi penting kan saya bisa langsung screenshot, tak paste kayak Gonword gitu itu. Akhirnya saya masih bisa punya data ini. Contoh misalnya gini, tujuannya. Setelah mengobservasi beberapa poster, oke, nggone Mas Aditya ini. Mas Radit ini. Setelah mengobservasi beberapa poster yang temanya berbeda, peserta didik dapat merumuskan ciri-ciri poster dengan benar. Nah, berarti di situ kan anak-anak mengobservasi ya. Nah, terus pembelajarannya berarti peserta didik mengobservasi beberapa poster dengan tema yang berbeda. Kemudian mereka diminta untuk membaca poster dengan memahami isi pesan menurut segi tampilan, visual, serta isi pesannya. Setelah itu mungkin membuat simpulan. Setelah membuat simpulan, mereka diminta untuk merumuskan ciri-ciri poster. Penilaiannya, penugasan dan tes tertulis. Penugasannya apa? Penugasannya diberikan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Oh, tugasnya mau, kon ngamati mau. Terus tes tertulis diberikan pada akhir unit 1. Ya seperti itu. Terus tujuan yang kedua. Nah ini kan sosak lembar ke RPP nih. Tapi lampirannya kan, terus penilaiannya apa? Instrumennya seperti apa kan dilampirkan sebagai acuannya.
Ini kayaknya kok praktis banget ini. Bisa. Jadi misal teman-teman seperti ini orang disalahke. Kan ada tujuan pembelajaran, penilaian. Wes. Oke. Nah, nanti penilaiannya kan misalnya asesmennya kan ada penugasan dan tes tertulis. Berarti mesti melampirkan penugasannya seperti apa, perintahnya apa, kan gitu, bocah kan ngopo gitu, terus piye caranya biji tugas kui, berarti ada rubrik penilaian untuk tugasnya itu, kan gitu. Terus tes tertulis, nah tes tertulisnya tuh kisi-kisinya seperti apa, terus soalnya seperti apa, kunci jawabannya, pedoman persekorannya gitu. Sudah dilampirkan. Oke. Wah, cepet ya. Pikirnya jam loro rampung, Juli loro seperapat. Sekarang di penilaiannya. Sekarang penilaian ya. Tadi di perangkat, khususnya masuk ke RPP. Nih. Tapi mungkin sebelum ke penilaian ada yang akan komen? Iya, boleh. Bu Ana silakan. Bu Ana pakai mic ya. Teman-teman yang mau absen boleh absen dulu, gantian gitu, enggak apa-apa. Nuwun sewu Bu Cici. Sebenarnya ini dari Zoom ada beberapa teman-teman yang bertanya juga. Iya, boleh. Sekarang ataukah nanti nggih habis Bu Ana nggih? Yang untuk perangkat pembelajaran dulu. Iya. Ya, oke, boleh. Sekarang Bu Ana Tin. Oke, terima kasih Bu Cici. Ada beberapa yang saya mencatat tadi dan akan saya tanyakan, yaitu yang pertama tentang tadi itu tentang ini penyusunan RPP itu kalau tidak salah yang nomor 3 itu ada secara mandiri. Nah itu mandirinya bagaimana Bu Cici? Kalau saya baca tadi mandiri itu berarti guru diberikan kemandirian untuk menyusun RPP. Kalau misalkan sekarang di satu jenjang misalnya kelas 7 begitu ya, ada beberapa guru yang mengajar. Nah, apakah silabus dan RPP-nya itu harus disusun secara bersama ataukah boleh sendiri-sendiri? Karena dengan melihat tadi ada kemandirian, berarti kan kalau melihat seperti itu, berarti guru juga diberikan kebebasan secara mandiri dan merdeka untuk menyusun RPP ataupun silabus begitu. Itu yang pertama, okay? Kemudian yang kedua, karena seandainya ini pelaksanaan adalah PTMT, berarti kan blended learning, Ibu, okay? Berarti ada separuh siswa yang di rumah dan separuh siswa berada di sekolah. Kemudian bagaimana kita akan menyusun silabus dan RPP-nya untuk dua-duanya seperti itu. Apakah juga dibuat seperti tadi, ada untuk anak-anak yang saat itu satu kelas di rumah, separuh kelas di rumah, separuh kelas di sekolah misalkan. Bagaimana dengan itu, Bu? Terima kasih, Bu Cici. Ya. Atau mau satu-satu atau mau digabung ya? Satu-satu. Berkaitan dengan penyusunan perangkat RPP maupun silabus, kan ada unsur mandiri. Iya. Memang idealnya silabus maupun RPP itu disusun sendiri-sendiri oleh guru karena itu menjadi salah satu tugas pokok dari guru. Idealnya begitu. Tetapi misalnya itu akan disusun bersama-sama, ya. Mungkin adalah guru itu mempunyai kemampuan yang relatif sama, bisa digunakan bersama-sama, silahkan. Misalnya silabusnya digawe bareng-bareng. Guru yang paralel misalnya ternyata guru IPA itu ada 2 orang misalnya ya, atau 3 orang. Silabusnya membuat bersama-sama. Tidak apa-apa. RPP-nya gantian, enggak RPP ini boleh. Hanya memang kalau dibuat seperti itu, kita pun juga bisa menggunakan RPP buatan teman kita. Tapi kalau kita enggak bisa, ya buat sendiri. Memang idealnya itu buat sendiri-sendiri, Bu Ana. Idealnya, kan
walaupun silabus atau RPP dibuat bersama, yang tanda tangan di bawah itu harus kita sendiri. Walaupun silabus dibuat berdua, ya tetap tidak terus dua orang itu bertanda tanda tangan di situ enggak. Salah satu ketika itu untuk Bu Ana ya Bu Ana yang tanda tangan, ketika itu untuk Pak Yusuf ya Pak Yusuf yang tanda tangan. Kan seperti itu. Karena memang silabus dan RPP itu termasuk Prota, Promes dan yang lainnya itu produk masing-masing guru. Jadi kan di MGMP kan juga begitu kan. Oh nanti nama di bawah itu juga harus sendiri-sendiri. Mantepnya aja lah Bu. Mantepnya gimana? Nah aku ya mantepku ya tak dewe nak mantepku ya. Tapi mengenai persebaran KD-nya, menurut saya kalau itu kelas paralel dengan guru lebih dari satu, tolong didiskusikan sehingga KD-nya sama. KD-nya sama. Tidak terus yang di sini KD itu diajarkan, yang kelas yang lainnya enggak, kan nanti anak-anak, lah aku kok ora pelajaran kuwi yo, ora dikek materi kuwi kan nanti gimana. Jadi KD-nya bisa didiskusikan bersama. Tapi mengenai bagaimana pembelajarannya, itu memang masing-masing guru punya style sendiri-sendiri kadang ya. Jadi itu bisa dibahas sendiri-sendiri. Terus mengenai PTM terbatas. Nah, ketika PTM terbatas, betul 50% anak kan di kelas. Sedangkan 50%-nya mereka di rumah. Nah, idealnya kan yang di rumah dan yang di kelas itu pun juga mendapatkan materi yang sama walaupun strateginya, metodenya berbeda. Nah, maka tadi bisa dibuat dirancang sekalian di RPP itu untuk PTM seperti ini, untuk PJJ-nya seperti ini gitu, Bu. Di RPP sudah langsung dirancang dua bentuk, dua strategi seperti itu. Kan tadi di sini kan sudah mana tadi? Aduh hilang. Jadi itu ketika pembelajaran itu kita sudah komposisinya itu komposisi PJJ dan komposisi PTM kan. Jadi itu memang sudah dirancang di sini sudah PTM dan PJJ itu sudah langsung dirancang seperti itu di langkah-langkahnya. Jadi satu RPP itu sudah dituangkan pembelajaran kegiatan langkah-langkah pembelajaran yang PTM dan langkah-langkah pembelajaran yang PJJ. Ya, sehingga sama, walaupun mungkin kegiatannya beda. Mungkin yang PJJ itu dengan mandiri, belajar mandiri mungkin gitu ya. Atau dia diberi tugas, kegiatannya berupa mengerjakan tugas apa gitu. Tapi ketika PTM materinya itu. Gitu. Jadi memang ya rada ribet ya Bu, tapi ya seperti itu. Oke. Gitu ya Bu. Kalau di silabus sih Bu, belum tidak perlu direntang dulu PTM dan PJJ kan. Hanya nanti dalam pelaksanaannya itu kita menggunakan strategi dan metode apa. Di RPP-nya yang sudah lebih detail ke PJJ dan PTM. Ya, pertanyaan yang lain Pak? Kalau RPP kan tidak ada tanda tangan pengawas, hanya kepala sekolah. Oke, enggak usah. Ya, kepala sekolah aja Bu. Oke. Oke. Terima kasih waktunya. Untuk materi bahasa Indonesia, untuk bahan ajar, itu misalnya ada 9 bab. Saya nanti ngambil yang esensial gitu Bu, yang diterapkan di dalam Promes atau Prota itu ya. Mulai dari silabus toh Bu? Mulai dari silabus toh? Disesuaikan. Kalau penentuan bahan ajarnya itu kan sebenarnya bebas toh. Kita bisa asalkan kan mungkin satu KD itu untuk mencapai KD itu mungkin ada beberapa bahan ajarnya. Kan kita bisa pilih.
Tidak mesti semua disampaikan toh. Berarti nanti misalnya saya ngambil 3, misalnya ngambil 3, nanti yang dituangkan di dalam promes itu ya hanya 3 itu. Nggih, Oh, di ya. RPP juga. Oh, Ya. ya. Terima kasih. Nggih, Bu. Tetap harus disesuaikan. Ya. Nggih, matur nuwun Bu Cici. Jadi tadi saya konfirmasi ke penanya yang di room chat itu pertanyaannya sudah terwakili oleh Bu Hasanah Fauzati Oh seperti ya, itu oke. dan sudah terjawab. Syukurlah. Ya. Bagaimana kalau mungkin masih ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan nggih Bu Cici? Iya, iya, boleh. Nggih. Diperangkat dulu. Nggih. Monggo Bapak Ibu baik yang di sini ataupun di rumah, kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa raise hand nggih. Kami beri kesempatan. Satu termin untuk satu penanya nggih Bu Cici nggih. Ya, karena kita masih ada penilaian. Nggih. Ya. Kalau tidak ada jangan dipaksa. Oh ya sudah. Kalau tidak ada baik. Ya. Monggo Bu Cici bisa dilanjutkan. Ya, kita untuk lanjut yang di penilaian ya. Saya kira kita berbicara tentang penilaian juga sudah berkali-kali sama dengan berbicara tentang perangkat pembelajaran. Hanya di perangkat pembelajaran kan kita menekankan di masa pandemi ini. Nah, penilaian juga begitu. Kita akan lebih menekankan di masa pandemi. Ya, walaupun nanti saya juga akan mengajak teman-teman untuk mereview pekerjaan kita yang lalu. Dasar kita Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Ya, kalau di perangkat pembelajaran tadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nih. Jadi penilaian itu ada penilaian proses dan ada penilaian hasil belajar. Proses itu kalau di dalam panduan disebut dengan formatif. Ya. Jadi ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung itu loh penilaiannya di situ. Oke. Nah kalau yang hasil belajar itu dibedakan 3. Ada yang dilakukan oleh pendidik, ada yang dilakukan oleh satuan pendidikan, ada oleh pemerintah. Ya, kalau pendidik itu misalnya ulangan harian, penilaian harian ya. Penilaian harian itu tanggung jawab pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik itu penilaian harian. Kalau satuan pendidikan itu mulai dari tengah semester, akhir semester, akhir tahun, ujian sekolah, nah itu satuan pendidikan. Maka biasanya sekolah akan bentuk panitia. Akan bentuk panitia itu. Nah untuk PTS, ini sebenarnya juga PTS itu untuk peraturan yang sekarang, PTS sebenarnya termasuk penilaian hasil belajar oleh pendidik. Tapi kadang PTS ini juga dilakukan oleh satuan pendidikan, buktinya dilakukan secara serentak. Nah sehingga PTS itu boleh dilakukan oleh satuan pendidikan, boleh juga oleh guru masing-masing. Jadi kalau misalnya satuan pendidikan tidak melaksanakan PTS bersama-sama, setelah 8 minggu pembelajaran, guru mau mengadakan PTS sendiri, itu bisa. Tapi kalau PAS, PAT, ujian sekolah, itu jelas tanggung jawab satuan pendidikan. Terus ada pemerintah. Dulu ada UN, ada USBN, ada USBK, UNBK ya, KUN atau UNBK. Ya, tapi sekarang itu tidak ada. Pemerintah sedang mempersiapkan penilaian dalam bentuk lain, yaitu dengan AN. Nah, khususnya PHB oleh pendidik. Bentuknya bisa ulangan, bisa pengamatan, bisa penugasan, panjenengan terserah. Mekanismenya, jadi penilaian hasil belajar itu awal perancangannya itu dari RPP, Bapak Ibu. Dari RPP. Jadi mekanismenya yang pertama adalah perancangan strategi penilaian dalam RPP. Jadi ketika membuat RPP di asesmen di penilaian itu kan sudah jelas. Penilaian yang pengetahuan, tekniknya apa? Itu sudah dirancang di situ. Oh, tekniknya teks tertulis. Oh, tekniknya penugasan. Itu sudah dirancang di situ. Nah, setelah
Itu kemudian menindaklanjuti dengan membuat kisi-kisinya, membuat soalnya untuk penilaian harian itu. Kemudian aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, itu semua dinilai. Sikap bisa melalui observasi, pengamatan. Memang kalau guru mapel yang lain, guru mapel itu cukup memberikan kontribusi saja, catatan saja kepada wali kelas. Dari hasil pengamatan mapel saya, ketika pelajaran, sikap anak-anak ini seperti ini. Nanti kan wali kelas toh yang akan menuangkan nilai sikap itu. Tapi kalau guru agama, guru PKN memang lebih rigid ya, lebih karena juga mempunyai tanggung jawab untuk menilai itu. Pengetahuan bisa tertulis, bisa lisan, bisa penugasan. Keterampilan bisa praktik, bisa produk, proyek. Saya kira ini sudah paham ya. Ini ada di standar penilaian. Kita lihat langsung yang mana aja ketika pandemi ya. Ini prosedurnya. Setiap penilaian itu mesti ada selain soal, itu mesti dilengkapi dengan kisi-kisi. Kisi-kisi soal, lalu soalnya, penjawaban, pedoman poskoler itu menjadi satu set ya Bapak Ibu. Bukan hanya ketika PTS, PAS, atau ujian sekolah, atau PAT. Penilaian harian juga begitu. Bukan hanya pengetahuan, keterampilan juga harus dilengkapi dengan kisi-kisi, dengan soalnya atau perintahnya maupun dengan rubriknya. Harus seperti itu, karena memang sudah diatur di Permen nomor 23. Nah ini, penilaian di masa pandemi. Kita bisa sharing juga, kira-kira selama ini penilaian yang dilakukan teman-teman itu seperti apa. Untuk menilai sikap, bagaimana kalau PJJ? Dengan PJJ itu nilai sikapnya tekniknya apa? Bapak Ibu bisa melakukan observasi toh, mengamati, kalau itu memang interaktif, bisa dengan mengamati. Tapi kalau enggak interaktif memang sulit untuk observasi. Tapi bisa juga dengan menyiapkan checklist, evaluasi diri, anak suruh menilai dirinya sendiri, atau minta bantuan orang tua, minta bantuan dari orang yang di rumah untuk memberikan jawaban. Ya bisa untuk menilai sikap. Atau bisa juga panjenengan menentukan dari saya ingin melihat kedisiplinan. Kedisiplinan anak-anak mengumpulkan tugas. Nah, itu kan juga bisa dipakai untuk menilai sikap. Kedisiplinan. Ya. Kemudian pengetahuan. Saya kira pengetahuan umum lah. Tes tertulis umum kita. Ya, penugasan sudah bisa. Keterampilan. Kalau produk itu paling gampang. Anak suruh buat, suruh memfoto, kemudian kita nilai misalnya ya, bisa. Tapi kalau sekarang anak-anak sudah bisa memvideo, bisa praktik. Mereka suruh mempraktikkan, lalu di video. Video ini dinilai. Tentu yang dinilai adalah praktik yang ada di video itu. Kemudian bisa juga proyek, Bapak Ibu. Bisa dengan proyek. Kalau proyek itu, jadi anak-anak suruh membuat laporan, dari mulai persiapan, lalu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya. Pelaksanaannya difoto per tahap, hasilnya difoto, terus dibuat laporan. Nah, laporannya kemudian kalau anak-anak bisa ngetik, kalau memang ternyata anak-anak bisa ngetik dengan bagus, bisa kemudian dikirim gitu ya filenya. Tapi kalau tidak, bisa ditulis semampunya, dikumpulkan ke sekolah ya bisa. Monggo terserah teman-teman. Jadi intinya, walaupun masa pandemi, penilaian tetap dilakukan sesuai dengan KD yang ada, sesuai dengan tuntutan tujuan yang sudah kita rancang. Jangan sampai nggak ada penilaian. Kalau nggak ada penilaian kan kita tidak tahu apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Karena penilaian itu tujuannya untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang sudah dirancang.
Jadi tolong nanti penilaian tetap dilakukan. Nah, saya mengajak ini untuk mereview pekerjaan kita yang lalu terkait dengan penilaian. Saya sudah mencoba, ini saya membuat grafik dari pencapaian skor. Mulai tengah semester genap, saya mencoba untuk melihat lebih detail. Tidak hanya sekedar ada, tetapi adanya itu seberapa, gitu ya. Skornya ada 1 sampai 4. Ya, kalau 4 itu berarti ya saya anggap sudah bagus. Sudah mendekati sempurna gitu. Kalau kurang sedikit ya 3 gitu. Rada akeh ya 2 kan gitu nggih. Nah, ada keanehan ini di sini. Hasil di PTS genap, Bapak Ibu bisa mirsani di situ. Untuk kisi-kisi, kelas 7 itu pencapaiannya 94%. Kelas 8, yang merah itu kelas 8 nggih. Kelas 8 98%, kisi-kisi. Kan idealnya kan yo nak sing 94 iki ndang wis dikei catatan, dikandan-kandani gitu ya. Terus di PAT iki yo nek iso luwih HP kan gitu. Kita lihat di PAT. Di PAT kisi-kisi kelas 7 masih sama 94. Di kelas 8 menurun. Di PTS genap wis apik 98. Tapi di PAT 83. Berarti ada banyak yang menurun kualitasnya, kisi-kisinya. Kualitas soal kelas 7 di PTS genap 96%, oke podo kabeh kualitas soalnya. Di kelas 7 sama, kelas 8 sama. Di sini PAT menurun. Kelas 7 jadi 88. Kelas 8 87%. Saya tuh melihat grafik ini tuh rodok bingung saya. Wah, berarti aku ketika PTS genap lalu memberikan catatan, kok catatanku ki ora do dilakoni ya, malah jadi menurun gitu. Ada teman-teman namanya kurang konsisten gitu. Sebenarnya ketika sesuatu itu dikatakan sudah pekerjaan panjenengan itu sudah baik, sudah benar, ketika mengerjakan berikutnya, oh ya berusaha tetap baik dan benar gitu. Tidak terus ketika mengerjakan berikutnya, loh lah kok menurun kualitasnya. Ada seperti itu. Kalau berkaitan dengan kunci jawaban, pedoman penskoran sama. Berarti kabeh semua soal dilengkapi dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Baik tengah semester maupun akhir tahun. Ya. Tetapi kualitas kisi-kisi soal dan naskah soal ada naik turunnya. Ketika PTS genap, ini maaf nih ya, kisi-kisi yang masih perlu disempurnakan, kelas 7 itu PAK, pendidikan agama Kristen dan pendidikan agama Katolik. Itu masih ada beberapa catatan. Kelas 8, pendidikan agama Kristen, bahasa Indonesia, IPS, dan bahasa Jawa. Naskah soal yang masih perlu penyempurnaan, masih ada catatan bagi saya, itu kelas 7 PAK dan PA Katolik. Berarti kisi-kisi dan naskah soal memang semuanya perlu penyempurnaan. Kemudian di kelas 8 itu PAK. Berarti untuk bahasa Indonesia, IPS, bahasa Jawa sudah relatif bagus. Tapi ketika PAT, kisi-kisi untuk PAK, PA Katolik sudah bagus. Catatannya sudah dilaksanakan. Catatan saya ketika PAT genap, PTS genap, sudah dilaksanakan sehingga produk kisi-kisi untuk PAT sudah bagus. Tapi, nah, matematika
seni budaya, prakarya, ketika di PTS Genap tidak ada catatan, di PAT kok ada catatan gitu. Ada catatan. Kemudian yang kelas 8, PAK masih ada catatan sama, kemudian bahasa Indonesia masih ada, ya toh? IPS masih ada, tapi bahasa Jawa sudah enggak ada. Tapi ada tambahan di kelas 8. PAI ada catatan dikit, PPKN, matematika, PJOK, IPA, seni budaya, yang di PTS Genap tidak ada catatan, di PAT ada catatan. Naskah soalnya malah tambah oke sing enggak hati-hati ya. Di naskah soal yang untuk PAT yang kelas 7 PAK masih ada tapi Katolik sudah relatif sempurna, tapi ada tambahan PPKN, matematika, seni budaya. Prakarya bahasa Jawa. Kelas 8 PAI bahasa Indonesia, PAK masih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, seni budaya, bahasa Jawa. Ya nampaknya kesimpulan saya, teman-teman belum konsisten sepertinya dalam mengerjakan tugas ini. Jadi kehati-hatiannya itu belum sesuatu yang itu sebenarnya kurang sesuai dengan panduan atau kaidah, jadi ngerti, tapi so diterjang, ya seorang gitu ya. Jadi kesannya seperti itu. Jadi masih saya tuh, waduh lagi aku tujuannya nggak catatan kok. Perkembangannya sepertinya hasilnya belum begitu bagus gitu ya. Nah kalau dilihat rekomendasinya, catatan yang saya berikan, di PTS Genap catatannya dari beberapa mapel tadi, terkait dengan kisi-kisi, rata-rata rumusan indikator agak disempurnakan. Berarti rumusan indikator teman-teman di kisi-kisi itu masih perlu penyempurnaan. Indikator gunakan kata kerja yang terukur, berarti masih ada yang menggunakan kata kerja tidak terukur, antara lain memahami. Nah, peserta didik dapat memahami, itu jelas nggak pas, maka jangan menggunakan kata memahami di kisi-kisi. Rumusan indikator yang ada stimulus, nah itu perlu penyempurnaan. Mestinya kalau ada stimulus, redaksinya, misalnya disajikan. Nah, disajikan apa? Disajikan teks, disajikan gambar, disajikan grafik, disajikan apa misalnya penggalan cerita, disajikan puisi, disajikan apa monggo gitu ya. Terus siswa dapat apa? Dari gambar, dari grafik itu siswa dapat apa? Oh, dapat menentukan, dapat membedakan, dapat apa gitu. Jadi ditulis begitu. Gunakan KKO untuk soal pengetahuan. Ada yang kan PTS itu untuk menilai pengetahuan, nggih. Ya enggak Bapak Ibu? Nggih. Jadi kalau kita mengadakan PTS, mengadakan PAS, PAT, ujian sekolah yang tertulis, itu semua untuk menilai pengetahuan. Berarti kada yang 3. Nanti masuknya kan di pengetahuan, di daftar nilai, tidak di keterampilan. Nah maka gunakan KKO pengetahuan. Kalau menuliskan itu kan bukan pengetahuan. Menuliskan itu kan keterampilan. Ya karena dia nulis kan di situ, dia menuliskan itu sih dinilai. Nah maka mungkin gunakan kata kerja operasional yang untuk pengetahuan. Itu kisi-kisinya, catatan beberapa seperti itu. Kemudian di naskah soal catatannya, rumusan soal agar mengacu indikator. Ada beberapa yang soalnya itu tidak sesuai dengan indikator. Yang sering saya temui itu begini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian apa gitu ya. Kalau indikatornya seperti itu, mesti soalnya
Misalnya menjelaskan pengertian apa, Bu? Misalnya pengertian waktu, misalnya gitu ya. Pas tadi dapat menjelaskan pengertian waktu. Soalnya kan mestinya waktu adalah, misalnya gitu ya. Pengertian waktu adalah titik, titik, titik. A, bla 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 bla. B, bla bla kan begitu. Nah, tapi soalnya tuh begini. Bla 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 adalah pengertian A waktu, B C apa. Itu rumusan soal tidak sesuai dengan indikator. Mau indikatornya bocah kon jelas kayak kok. Otomatis pilihan jawabnya itu ya mesti panjang-panjang penjelasan dari itu. Kalau soalnya seperti tadi bla 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 bla. Nah, adalah pengertian ini bukan menjelaskan, tapi apa indikatornya? Menentukan misalnya. Menentukan pengertian dari pernyataan atau mungkin bisa itu bla 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 itu sebagai stimulus. Tapi kalau stimulus harus titik ya, tidak boleh stimulus itu bagian dari soal. Jadi misalnya kita tulis dulu pernyataan, wes rampung. Nah, kemudian pernyataan tersebut merupakan pengertian dari. Nah, itu bisa seperti itu, menentukan pengertian. Banyak yang soalnya itu tidak pas dengan indikator. Tata tulis soal agar mengikuti kaidah penulisan soal. Ada yang kita sepele titik. Kan saya sudah pernah menyampaikan penggunaan titik, penempatan titik. Nah itu kalau sudah tahu ya tolong diterapkan. Kalau titik itu di akhir soal, titiknya berapa? 4. Maksudnya 3 titik, titik yang keempat untuk mengakhiri kalimat itu. Kalau jawabannya ada di tengah kalimat, titiknya 3. Jawabannya di akhir kalimat, boleh juga 3. Tapi titik yang keempat kita tuliskan di akhir masing-masing option. Kalau itu angka diurutkan dari besar ke kecil, kecil ke besar, kan gitu kan? Kan sudah ada kaidah-kaidah penulisan soal berkaitan dengan konstruksi, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan materi. Itu sudah teman-teman sudah mendapat semua. Yuk diterapkan gitu. Ya, tuh, kemudian hindari soal dengan kecuali. Ini pun juga dalam kaidah penulisan soal kita sudah diingatkan. Seminimal mungkin ojo nganggo kecuali atau yang bukan itu membuat bingung ya. Jadi hindari itu. Kemudian di PAT kita lihat apakah ada yang berbeda. Rumusan indikator agar disempurnakan masih. Nah, di situ ada juga kata-kata mencontohkan. Peserta didik dapat mencontohkan. Ya, pas toh. Kok mencontohkan toh kata kerja kok mencontohkan kan nggak pas. Mungkin menunjukkan contoh, mungkin maksudnya begitu ya dalam pengalimatnya. KD keterampilan agar tidak disertakan. Di PTS Gendap nggak ada itu, tapi ternyata di PAT ada yang masih menyertakan KD keterampilan. Karena yang dinilai adalah KD pengetahuan, ya pengetahuan saja yang ditulis. Pasangannya, keterampilan pasangannya nggak usah ditulis. KD agar ditulis lengkap. Ada yang KD-nya hanya dicomoti saja. Enggak terus lengkap deskripsinya. KKO dalam indikator agar sesuai dengan soal dan sebaliknya. Ada KKO-nya yang enggak sesuai dengan soal. Ya. KKO memberi agar diganti menentukan. Ada yang kata-kata di situ memberi. Peserta didik dapat memberi apa gitu. Jangan memberilah, menentukan. Kemudian naskah soal, rumusan soal agar mengatur indikator masih sama. Tata tulis soal agar mengikuti kaidah masih sama, belum berubah.
Stimulus agar berfungsi. Ada yang dikasih stimulus, tapi stimulus itu kurang begitu berfungsi. Jadi salah satu aturannya, stimulus itu harus berfungsi. Untuk ngetes berfungsi atau tidak. Misalnya, gambar ini berfungsi enggak? Misalnya gambar itu enggak ada. Kira-kira anak bisa mengerjakan soal itu tidak? Kalau ketika gambar itu tidak ada, tapi anak-anak masih bisa mengerjakan soal itu berarti tidak berfungsi. Ya namanya berfungsi itu berarti ketika gambar itu, grafik itu tidak ada, anak-anak nggak bisa mengerjakan. Nah itu berarti berfungsi. Oh, mas, ya. Nah ini catatan yang berikutnya, stimulus agar diberi nomor. Ini saya menemukan kalau nggak salah di bahasa apa ya. Jadi ada bacaan dulu, itu stimulusnya adalah penggalan bacaan itu. Kemudian baru bawahnya soal. Nomornya itu tidak ditunjukkan. Bacaan itu untuk nomor berapa saja itu enggak ditulis gitu loh. Mestinya diberi tulisan. Jadi misalnya nomor berapa sampai berapa gitulah misalnya. Kata-katanya ya. Ya, berikut itu bacaan untuk nomor 1 sampai 3 misalnya gitu. Sehingga nanti soal nomor 1 sampai 3 itu pakai stimulus yang itu gitu. Jadi stimulus agar diberi nomor itu maksudnya begitu. Enggak tahu ini stimulus itu nomor berapa gitu. Nomor berapa saja itu enggak ada. Jadi stimulus itu bisa digunakan untuk beberapa nomor. Boleh. Untuk beberapa nomor boleh. Ya ini catatan-catatan ketika kemarin saya melakukan pemantauan untuk naskah soal maupun kisi-kisi ya perangkat instrumen penilaian untuk tengah semester genap maupun akhir tahun. Ya. Jadi nampak belum konsisten. Kan ideal iki nak wis bar dikandani kan luwih apik kan gitu. Tapi kok sing wis apik malah jadi ada catatan gitu ya. Nah, maka mungkin bisa saja teman-teman belum begitu ngehnya itu masih belum gitu loh, belum 100% mungkin ya. Jadi masih kadang masih ragu-ragu sehingga ada yang perlu penyempurnaan. Ya, ini untuk perbaikan ke depan. Saya berharap nanti ketika tengah semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dan seterusnya sudah tidak ada temuan-temuan ini. Nah, nanti kalau saya buat grafik itu sudah bisa 100% kabeh gitu. Kisi-kisi soal kelas 7, 8, 9 100% kabeh. Naskah soal kelas 7, 8, 9 juga bisa 100% semua. Sama seperti kunci jawaban dan pedoman penskoran, semua sudah 100% gitu. Ini kan 3W penelitian wis iso. Tinggal PTS. Teman-teman kan juga bisa untuk PTK. Ya. Misalnya penilaian anak-anak dengan strategi ini coba dibandingkan. Bisa. Oke. Nah, apa yang kita kerjakan, teman-teman, itu kan akhirnya akan menjadi pendukung ketika sekolah kita itu dipotret secara eksternal dengan akreditasi. Maka apa yang kita lakukan, membuat perencanaan pembelajaran, melakukan pembelajaran dan penilaian, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya itu, kalau itu dikerjakan sesuai dengan ketentuan,
akhirnya juga akan memberikan dukungan bagi penilaian kinerja sekolah kita. Ketika akreditasi, apa yang kita lakukan itu, dokumen-dokumen yang kita siapkan itu mendukung gitu. Nah, kalau kita coba sinkronkan dengan kriteria dan perangkat akreditasi yang terkini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 1005/2020, beda banget akreditasi yang sekarang ini. Kalau dulu itu 8 standar itu beda seperti masih dikelompok-kelompokkan sendiri begitu. SKA dilihat sendiri, SI dilihat sendiri, proses dilihat sendiri begitu sampai 8 standar. Tapi untuk akreditasi yang sekarang itu tidak. Yang dilihat itu hanya 4 komponen, itu pun juga tidak per standar seperti itu. Jadi standar-standar itu sudah saling mendukung gitu satu dengan yang lain. Jadi bagaimana mutu lulusan, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana mutu gurunya, lalu bagaimana pengelolaan sekolahnya. Hanya seperti itu yang dilihat. Ya. Dan itu lebih banyak dilihat performnya, kinerjanya. Tapi walaupun demikian, untuk melihat kinerja tetap ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai pendukung. Nah, ternyata perencanaan pembelajaran, penilaian yang dilakukan teman-teman, guru, itu sangat mendukung. Antara lain di proses pembelajaran dan di mutu guru. Di proses pembelajaran, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai pendukung, misalnya RPP. RPP teman-teman itu setiap mata pelajaran harus mendeskripsikan bukti pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Berarti di RPP itu metodenya itu harus metode yang mengaktifkan siswa. Jadi kalau metodenya ceramah jelas itu tidak menunjukkan mengaktifkan siswa. Terus harus penugasan-penugasan yang variatif, yang menantang. Medianya bervariasi itu akan kelihatan dari RPP itu. RPP panjenengan harus dilengkapi dengan lembar kerja sekolah atau lembar praktek, lembar praktikum. RPP menggunakan sarana prasarana sebagai media dan sumber belajar. Sarananya apa? Kemudian pembelajaran dilakukan di mana? Di dalam sekolah, di dalam kelas, di luar kelas. Ketika PJJ itu bagaimana menggunakan sarana apa saja? Ketika PTM menggunakan sarana apa saja? Itu akan tertuang di RPP. Jadi nanti asesor itu akan melihat RPP panjenengan itu sudah mencerminkan itu atau belum. Sudah mencerminkan mengaktifkan siswa, sudah mencerminkan kan mengaktifkan siswa berarti bisa juga dilihat dari ada lembar kerja, sudah menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah atau yang ada di luar sekolah, kemudian menggunakan teknik atau metode penilaian apa saja, apa kabeh tas tertulis kabeh gitu, atau mesti harapannya kan penilaian itu tekniknya bervariasi. Ya tes tertulis, kan kalau pengetahuan tidak hanya tes tertulis teman-teman, ada lisan, ada penugasan. Ya gunakan itu, ya kadang penugasan, kadang lisan, kadang tes tertulis. Keterampilan, kan tidak hanya produk, bisa praktik, bisa proyek, kan gitu. Jadi bagaimana bervariasinya. Bagaimana menilai sikap, nah itu mesti ada dokumennya. Kisi-kisi soalnya, instrumennya, penilaian harian, penilaian tengah semester, akhir tahun, ya daftar nilainya. Ini sebagai pendukung, dokumen-dokumen pendukung ketika akreditasi. Ya. Analisis. Ya. Kemudian kalau analisis yang belum tuntas kan ada remedi. Nah, program remedi seperti apa? Yang sudah tuntas ada program pengayaan. Itu mesti ada dokumen-dokumennya.
Untuk mutu guru itu juga kualitas RPP-nya lagi yang dilihat. Jadi RPP itu sangat penting ya, karena RPP itu akan menunjukkan bagaimana proses pembelajaran itu dan bagaimana mutu dari teman-teman semua. Ini saya sudah sertakan di materi itu, jadi saya tidak akan mengulas semua, nggih. Tapi sudah selesai kok. Nah, mutu guru nih banyak nih. Penggunaan IT. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran dengan IT ini menjadi salah satu pendukung. Nggih. Nggih. Udah, saya kira cukup. Ini hanya sebagai pesan sponsor aja. Loh kok, konone kok tangan kono, aku sekan kene. Hei. Jadi yang di sini sama yang di rumah beda nanti. Ya, ini sebagai pesan sponsornya ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini memang sedikit banyak telah mengubah interaksi kita, mengubah kebiasaan, ya. Karena adanya resiko penularan itu. Saya ngomong kudu nggo masker, itu rekoso banget nggo masker. Ya, apalagi sekarang kon double, ya saking-sakingnya ya, karena ada resiko penularan itu, sehingga praktik-praktik pembelajaran pun juga terpengaruh dengan itu, karena kita mengutamakan keselamatan. Nah, karena itu mari saya mengajak teman-teman semuanya, yuk kita siapkan pembelajaran, juga penilaian di masa pandemi ini, dengan tetap memperhatikan itu, memperhatikan kesehatan, keselamatan, ya, peserta didik juga kita semuanya sebagai pendidik, tenaga kependidikan juga keluarga dan masyarakat, serta juga memperhatikan tumbuh kembang dan kondisi psikososial peserta didik. Ini penting ini yang psikososial, karena banyak keluhan anak-anak jadi stres. Nah, sehingga stres apa jajal. Monggo kita bisa melakukan evaluasi diri ya. Kayak aku lagi tugas kokean, kan iso itu bocah iso stres. Maka yuk kita buat ya saiki pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Rasa kayak tugas oke, yang penting kadene tercapai gitu kan. Ya, udah tugasnya yang menyenangkan gitu ya. Ulangan ya soalnya oke sithik wae, tapi langsung to the point ke KD-nya gitu. Jadi anak-anak enggak begitu terbeban. Oh, bateraiku pas mantap. Ya mungkin begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup waktunya materi. Pas jam 3. Nggih, pas nggih. Ya, memang ini masih teori. Nah, nanti prakteknya di panjenengan bagaimana melakukan itu, membuat perencanaan pembelajarannya, bagaimana melakukan penilaiannya, dan untuk tahu tercapai atau tidak, saya akan tagih melalui penilaian. Tapi tentu tidak saya maksud melalui pemantauan ya. Saya akan pantau bagaimana perangkat Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menyiapkan penilaian ya seperti itu. Nah, kalau ternyata belah kok perangkatnya saya amburadul, penilaiannya ya saya kacau, berarti tujuan dari pelatihan ini tidak tercapai. Pak Cahyo. Harus remedi, ada pelatihan lagi. Gitu. Ya saya berharap tidak ada remedi. Oke, nanti akan sambil jalan kita. Oh, bukan hal yang baru. Ingatan saya kembalikan kepada pembawa acara. Ini pas laptop saya pas baterainya low. Nanti pas entek. Baik, terima kasih Bu Cici, sangat menarik sekali dan cukup detail serta sangat jelas nggih Bapak Ibu. Sekian dari kami, untuk pelatihan masih akan dilanjutkan esok hari. Mohon maaf segala hilaf. Bu Cici juga matur nuwun nggih Bu nggih. Tambah jelis list apalagi seperti saya yang baru saja PIGP. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.